Dan saudara, untuk mengetahui kondisi terkini terkait arus balik Lebaran, kami telah terhubung dengan reporter Norma Novika yang saat ini berada di kawasan tol fungsional Ngawen, Klaten, Jawa Tengah. Vika, seperti apa kondisi terkini untuk arus balik Lebaran di tol fungsional Ngawen, Klaten, Jawa Tengah, Vika? Ya, saudara, saat ini saya berada di kawasan tol fungsional Jogja Solo di Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dapat kami laporkan situasi terkini arus balik Lebaran sejak mulai dioperasikan pukul 6 pagi tadi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat tercatat lebih dari 3.000 kendaraan melintas di tol fungsional Jogja Solo. Dan untuk mendukung kelancaran arus balik Lebaran 2024, saudara, memang tol fungsional ini Jogja Solo diberlakukan satu arah begitu mulai dari tanggal 12 hingga 15 April 2024 pukul 6 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami laporkan juga bahwa dari hari pertama arus balik Lebaran atau 12 April 2024 hingga saat ini tercatat lebih dari 25.000 kendaraan menggunakan tol fungsional Jogja Solo. Pada arus balik Lebaran ini jalan tol fungsional Jogja Solo ini beroperasi satu arah dari akses Ngawen Klaten atau gerbang tol Karanganom menuju gerbang tol Banyudono untuk tujuan Boyolali dan atau Kartosuro, dan juga gerbang tol Colomadu untuk tujuan jalan tol Trans Jawa. Dan sama juga dengan periode mudik untuk pengguna jalan dari Jalan Raya Solo Semarang ini juga yang kemudian menuju ke jalan tol Trans Jawa ini juga dialihkan melalui gerbang tol Banyudono untuk meneruskan perjalanan melalui gerbang tol Colomadu. Sementara itu, saudara, di luar tanggal dan pemberlakuan jalur fungsional yang telah ditentukan, arus lalu lintas ini menuju dan keluar tol Colomadu kembali normal menggunakan akses existing. Dan saudara, tentunya petugas kepolisian Polres Klaten ini dikerahkan untuk mengamankan arus balik dan memastikan hanya kendaraan golongan 1 yang kemudian diperbolehkan untuk melintas di kawasan tol fungsional Jogja Solo. Karena memang tadi sempat juga kami saksikan, saudara, adanya bis yang mungkin karena ketidaktahuannya mencoba untuk memasuki tol, namun kemudian dengan cepat diarahkan keluar oleh pihak kepolisian. Dan saudara, untuk mengetahui lebih lanjut situasi terkini di tol Ngawen, saya sudah bersama dengan Kapospam Exit Tol Ngawen, Pak Ibtu Yana. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak. Pak, bisa dijelaskan seperti apa kemudian situasi terkini arus lalu lintas di tol ini dari pagi hingga sore ini, Pak? Dapat diinformasikan, Mbak, bahwa pada saat ini untuk arus lalin sendiri yang di dalam tol ini diprediksi hari ini sangat normal sekali, karena kalau kita bandingkan sejak hari kemarin yang mencapai puncaknya diprediksi karena mencapai 12.000 kemarin yang masuk melalui 3 pintu tol di Klaten ini. Kemudian pada saat arus mudik kemarin paling banyak juga sekitar 12.000 tadi, jadi dapat diprediksi bahwa arus balik dan arus mudik yang paling banyak adalah sekitar 12.000 kendaraan, maka kemarinlah hari puncaknya, begitu, Mbak. Ya. Pak, kemudian untuk pengoperasional atau operasional dari tol ini sendiri, apakah nanti tetap sampai jam 5 atau akan diperpanjang, mengingat barangkali nanti akan ada peningkatan volume kendaraan begitu? Sesuai dengan protap bahwa jam 06.00 sampai jam 17.00 nanti operasional tol fungsional ini tetap diberlakukan, namun untuk menambah jam untuk dibuka belum ada petunjuk, begitu, Mbak. Kalau dari kemarin sampai sekarang, apakah kemudian ada kepadatan yang terjadi yang mengakibatkan kemudian kemacetan yang terjadi di jalur tol ini, Pak? Di wilayah Klaten, khususnya 3 exit maupun gate ini belum terjadi kemacetan. Jadi kemarin arus puncaknya sekitar 12.000 kendaraan yang masuk di wilayah Klaten ini, tidak terjadi kemacetan, hanya ya sedikit antrian gitu, Mbak. Kalau kemarin diprediksi sudah terjadi puncak arus balik begitu, berarti besok akan mulai landai begitu, Pak, ya? Diperkirakan seperti itu, karena kalau kita melakukan penghitungan per jam kendaraan yang masuk maupun yang keluar kemarin, itu paling banyak keluar dan paling banyak masuk adalah sekitar 12.000.
Baik, seperti diketahui juga bahwa tol ini hanya diperolehkan bagi kendaraan golongan 1, namun kemudian tadi sempat juga saya saksikan ada kemudian bis yang tidak sengaja barangkali begitu masuk begitu ya. Apakah ini hanya kejadian tadi atau sempat juga kejadian di hari-hari sebelumnya ataupun pada saat arus mudik kemarin begitu Pak? Baru terjadi hari ini Mbak, kemungkinan pengemudi juga belum mengetahui bahwa tol ini hanya dipergunakan untuk kendaraan golongan 1, maka dia mungkin mencoba untuk masuk, namun kita halo, kemudian kita arahkan bahwa kendaraan tersebut tidak diperkenankan masuk karena tol fungsional ini belum 100% siap untuk digunakan kendaraan-kendaraan berat begitu Pak. Antisipasinya ke depan seperti apa agar tidak terjadi hal serupa lagi begitu? Kita tetap menambah rambu-rambu mungkin Mbak, menambah rambu-rambu, kemudian sosialisasi kembali melalui media sosial, kemudian spanduk-spanduk dan sebagainya. Baik, terima kasih. Baik, saudara, tentunya kami juga himbau bagi Anda para pemudik untuk senantiasa berhati-hati dalam berkendara, tetap ikuti aturan lalu lintas dalam berkendara untuk kenyamanan Anda dan juga pengguna jalan lainnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio.